Halo sahabat Mister, Pelik Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Petani kian terpuruk di tengah persoalan mahal dan sulitnya mendapat pupuk subsidi. Kini pupuk oplosan mengancam para petani. Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan menggerebek gudang pengoplosan pupuk ilegal di Jalan Budi Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, dan ditemukan ribuan sak pupuk palsu. Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan menggerebek gudang pengoplosan pupuk ilegal di Jalan Budi Luhur, Kecamatan Medan Helvetia pada 6 Maret 2023 lalu. Penggerebekan ini bermula dari adanya laporan dari seorang petani yang telah merugi akibat pembelian pupuk dari lokasi itu. Tim Susden Intel Kodam 1 Bukit Barisan dipimpin dan BKI Kapten Infantri Tommy Marcelino bersama anggotanya melakukan penyelidikan hingga diyakini benar laporan tersebut. Selanjutnya dilakukan penggerebekan dan ditemukan ribuan sak pupuk oplosan ilegal. Gudang pengoplosan pupuk ilegal itu milik Juni dan Irwansa. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Hardin melalui Kapendam Kolonel Infantri Riko J. Siagian mengungkapkan dari hasil pemeriksaan sementara pengoplosan pupuk ilegal itu sudah berjalan sekitar 6 bulan dan kuat dugaan telah memberikan kontribusi ke pihak terkait sehingga pengoplosan bebas beroperasi. Dari lokasi ditemukan barang bukti berupa jenis merek pupuk adalah TSP 46%, P205, Mutiara 161616, Mahkota Fertilizer, pupuk NPK NT Posca, pupuk Kriserita Magnesium, SP36, tepung tapioka, Kuda Sakti, Palifit PIM, Bintang Sawit 161616, pupuk Petro dan Etimaden. Berdasarkan dari keterangan seorang pekerja gudang, cara pembuatan pupuk legal tersebut adalah bubuk dolomit dicampur dengan pupuk merek Mutiara, TSP, Ponska, dan Borak. Selanjutnya dikemas ke dalam karung 50 kg, kemudian dijahit dan siap diedarkan di pasaran. Untuk daftar harga pupuk ilegal dijual kepada para petani adalah KCL Mahkota sebesar Rp435.000 per sak dan Mutiara 1616 Rp600.000 per sak dan Merauke Pop Rp550.000 per sak. Para tersangka memproduksi dan mengedarkan pupuk tanpa izin yang sah di waktu menjalankan operasinya, mencantumkan komposisi dan kadar unsur hara yang tidak sebenarnya. Akibat beredarnya pupuk ilegal ini, para petani banyak yang merugi. Hasil pertanian tidak sesuai harapan atau hasil panen anjlok. Para pelaku dijerat pasal 106 Junto pasal 24 ayat 1 dan pasal 113 Junto pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar. Panitia Pemilihan Panghulu Nagori di Kabupaten Simalungun untuk tingkat Nagori mengancam akan mengundurkan diri menyusul tak kunjung jelasnya anggaran untuk mereka, padahal jadwal Pilpanak tinggal menghitung hari. Panitia Pemilihan Panghulu Nagori atau Pilpanak yang berada di tingkat Nagori mengancam akan mengundurkan diri. Panitia sebanyak 11 orang tersebut mengancam mengundurkan diri karena sampai saat ini anggaran Pilpanak untuk panitia di Nagori tidak jelas. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 1 DPRD Simalungun yang dihadiri pihak DPMPN dan juga ratusan perwakilan panitia Nagori, terungkap bahwa honor panitia Nagori hanya dibayarkan 2 kali dan biaya ATK serta biaya-biaya rapat yang sudah didahulukan oleh panitia Nagori tidak ada ditampung di dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Dengan alasan tersebut, panitia Nagori di hadapan Komisi 1 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun menyatakan sikap mundur dari panitia Nagori. Dalam RDP tersebut, panitia Nagori mengatakan tidak akan menyerahkan data-data yang sudah dikerjakan mereka selama tahapan Pilpanak yang saat ini pelaksanaannya sudah mencapai 80%. Mereka bahkan mengancam jika honor tidak segera dibayarkan, mereka juga tidak akan memberikan data-data yang sudah mereka kerjakan. Perwakilan panitia Nagori yang hadir di Komisi 1 yakni Ketua Pilpanak Nagori Butu Bayu, Kecamatan Hatonduan, Sawaludin Batubara, Sawaludin Butar-Butar bahkan mengatakan ada 90% panitia akan mundur dan ini mengancam Pilpanak tertunda ataupun batal. Sementara Kepala DPMPN Simalungun, Sari Muda Purba dalam kesempatan ini menerangkan
Dalam pelaksanaan Pilpana, pihaknya hanya mengerjakan sesuai mekanisme dan penganggaran yang sudah tercatat di DPA DPM MPN Simalungun. Untuk biaya honor sebanyak 4 kali yang dituntut oleh panitia Nagori dan juga biaya rapat yang sudah dikeluarkan. Ditegaskan Sari Muda tidak akan teranggarkan di DPA dinasnya. Untuk honor itu hanya 2 kali dibayar dan Rp400.000 untuk ketua panitia dan anggota Rp300.000. Sementara itu, Sawaludin Batubara mengatakan bahwa mereka sudah bekerja sejak November 2022 dan sesuai SK akan bekerja sampai Juli 2023, yakni bekerja selama 8 bulan. Menurut mereka, honor yang hanya 2 kali itu tidak layak dan tidak sesuai sehingga mereka melakukan protes. Apalagi saat bimbingan teknis dengan DPMPN, mereka dijanjikan honor sebanyak 4 kali. Ditambahkannya bahwa sampai dengan saat ini mereka sudah mengeluarkan rata-rata Rp5 juta untuk pelaksanaan Pilpanak, dari biaya makan minum, rapat-rapat, hingga pengadaan ATK dan pencetakan soft copy yang dikirimkan pihak DPMPN. Sementara itu, menyikapi hal yang terjadi terhadap panitia Pilpanak Nagori, Komisi 1 mengeluarkan beberapa rekomendasi dan akan melakukan pembahasan lebih detail terhadap permasalahan yang ada di Pilpanak Simalungun. Komisi 1 mengeluarkan beberapa rekomendasi, yakni salah satunya agar honor panitia, ATK dan biaya makan minum rapat dapat diterima oleh panitia Pilpanak yang ada di Nagori. Proyek tanpa KW menjadi buah bibir di Pematang Siantar. Istilah itu menjadi ramai pasca disebutkan oleh PLT Dinas PU menyusul banyaknya protes dari kalangan masyarakat terkait proyek penunjukan langsung yang dikelola oleh kontraktor luar kota Pematang Siantar. Proyek KW tengah ramai menjadi bahan pembicaraan. Pernyataan itu keluar dari PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Pematang Siantar Junaidi Antonius Sitanggang belum lama ini. Ia menyebutkan tidak ada lagi kewajiban alias KW di dinas yang baru dijabatnya. Pernyataan tersebut langsung viral, kemudian direspon berbagai elemen masyarakat termasuk kontraktor dan pengamat pembangunan. Respon atas proyek tanpa KW tersebut disusul ramainya papan bunga dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk para rekanan dipajang di seputaran kantor DPRD kota itu. Tak sampai di situ, dalam pekan ini juga muncul lagi spanduk bergambar Wali Kota Pematang Siantar dan PLT Kadis PUTR Junaidi Sitanggang pada Kamis 2 Maret 2023 yang dipajang melintang dekat jembatan di atas badan Jalan Sudirman, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat. Spanduk tersebut bertuliskan atas instruksi Wali Kota Dr. Susanti Dewayani. Pernyataan PLT Kadis PU tidak ada kewajiban atau KW dan siap di OTT seluruh proyek di setiap dinas OPD Kota Pematang Siantar. Ada apa dengan pernyataan tersebut? Apakah sebelumnya ada dugaan, ada disinyalir yang selama ini berkeliaran proyek KW sehingga pernyataan tersebut disambut baik oleh sejumlah kontraktor. Dugaan ini diperkuat lagi dengan pengurus Forum Komunikasi Kontraktor Siantar Simalungun Marsada atau FK2S2M yang diketuai Ferry Asilalahi datang berkunjung ke kantor Dinas PUTR. Kehadiran mereka menemui Kadis PUTR Junaidi Sitanggang menyampaikan apresiasi forum kontraktor atas komitmen PLT Kadis PUTR tersebut yang mengatakan tidak boleh lagi ada KW dalam setiap kegiatan APBD. Mereka mengaku memberi masukan-masukan, khususnya masukan untuk proyek-proyek penunjukan langsung yang dikerjakan tanpa melalui proses tender dengan besaran anggaran di bawah Rp200 juta per paket. Mereka juga meminta PUTR melakukan penilaian terhadap setiap rekanan agar sebaiknya mengutamakan rekanan lokal dan sudah pernah bekerja di dinas tersebut. Karena menurut mereka selama ini rekanan dari luar kota terbilang ramai bekerja di Siantar untuk proyek-proyek PL di Medan, baik dari Medan, Deli Serdang maupun Tapanuli Utara. Mereka mempertanyakan dasar dinas PUTR mengundang rekanan untuk bekerja padahal tidak terdaftar sebagai rekanan di dinas tersebut. Mereka meminta seharusnya dinas PUTR mengutamakan yang terdaftar di dinas tersebut dan kerjanya atau skornya dinilai baik, dan mereka meminta agar mengutamakan rekanan lokal. Proyek tanpa KW kini menjadi istilah di kota Pematang Siantar, bagai melampiaskan kemarahan yang selama ini terpendam. Istilah tersebut pun dipakai dalam bentuk papan bunga yang menghiasi gedung DPRD beberapa hari lamanya, seperti sikap protes yang tengah ditunjukkan. Pegawai pajak kian menjadi sorotan menyusul harta kekayaan para pejabatnya dinilai cukup fantastis. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kecurigaannya menyusul ditemukannya 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan.
Pegawai dan pejabat perpajakan kian menjadi sorotan menyusul temuan harta kekayaan yang mereka miliki dengan angka yang fantastis. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, seorang anak pejabat di perpajakan, memang ikut menyeret nama orang tuanya dan nama para pejabat perpajakan lainnya yang memang selama ini menjadi sorotan. Selain orang tua Mario Dandi, Rafael Alun, Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono juga menjadi sorotan. Andi Pramono menjadi sorotan masyarakat usai salah satu aset berupa rumah mewah di kawasan legenda wisata Cibubur miliknya viral di media sosial. Harta kekayaan Andi di LHKPN yang mencapai 13,7 miliar lebih. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan menemukan 69 pejabat yang dinilai memiliki harta tidak wajar. 10 diantaranya sudah dilakukan pemanggilan. Awan mengatakan daftar 69 pegawai tersebut dihimpun berdasarkan data 2 tahun, yakni tahun 2020 dan 2021. Data tersebut lalu dirangkum pada Juni 2022. Mayoritas dari 69 pegawai yang berharta tak wajar tersebut adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini dinilai mencurigakan. KPK pun mendalami apakah di antara perusahaan itu merupakan jenis perusahaan konsultan pajak. Berdasarkan analisis database LHKPN, wajib lapor yang mempunyai saham di perusahaan hanya mencantumkan nilai sahamnya saja. Perusahaan tempat wajib pajak menaruh saham bisa memiliki aset besar, penghasilan besar, dan utang besar. Namun hal itu tidak tercatat di LHKPN. Lembaga anti rasuah bakal menyampaikan temuan tersebut kepada Kementerian Keuangan. Bersamaan dengan itu, KPK juga memeriksa profil dan kekayaan para pegawai pajak tersebut. Kepemilikan saham didominasi tercatat dengan nama istri, sedangkan jenis perusahaannya sedang didalami oleh KPK. Sebab risiko jadi pegawai pajak adalah terhubung dengan wajib pajak. Dengan demikian, pegawai pajak berisiko menerima sesuatu dengan wewenangnya. Ia menyatakan proses penerimaan langsung melalui transfer akan terlihat di rekening bank para pegawai pajak, sedangkan penerimaan lewat perusahaan tidak terlihat di LHKPN. Gubernur Negros Oriental, Filipina, Roel de Gamos, tewas ditembak di rumahnya Sabtu 4 Maret 2023. Insiden ini merupakan insiden paling mematikan dalam serangkaian serangan terhadap politisi negara itu dalam beberapa pekan terakhir. Gubernur Negros Oriental Roel de Gamos tewas ditembak di rumahnya pada Sabtu 4 Maret 2023. Insiden ini merupakan insiden yang paling mematikan dalam serangkaian serangan terhadap politisi negara itu dalam beberapa pekan terakhir. Dalam penembakan itu, selain gubernur, pelaku juga menembak mati 8 orang lainnya. Salah satunya penduduk desa miskin yang tengah mencari bantuan kepada gubernur. Sedikitnya 17 lainnya termasuk seorang dokter dan 2 tentara terluka. Ada 6 pria bersenjata senapan menyerbu dan mengenakan seragam kamuflase militer serta rompi anti peluru. Mereka lantas melarikan diri dengan 3 SUV. Mobil-mobil itu kemudian ditinggalkan di kota terdekat. Presiden Ferdinand Marcos mengutuk pembunuhan de Gamos yang juga merupakan pendukungnya dalam pemilihan presiden tahun lalu. Saat itu de Gamos sedang bertemu penduduk desa miskin yang mencari bantuan medis dan lainnya ketika orang-orang bersenjata berjalan santai ke komplek perumahannya di kota Pamplona. Pelaku segera melepaskan tembakan setelah sampai lokasi dan kabur. Polisi dengan cepat mendirikan pos pemeriksaan di jalanan. Pada Sabtu malam, petugas berhasil menangkap 3 tersangka, termasuk 2 mantan tentara. Polisi juga membunuh 1 orang dalam bentrokan saat mereka mengejar kelompok bersenjata itu. Sayangnya motif penyerangan sampai saat ini belum terkuak. De Gamos merupakan seorang politikus lama. Awalnya dia kalah dalam pemilihan gubernur Negros Oriental dalam pemilihan tahun lalu. Namun kemudian dia diangkat menjadi gubernur setelah mengajukan petisi pengadilan. Dia mengatakan beberapa tahun yang lalu telah menerima ancaman pembunuhan di provinsi itu. Pembunuhan de Gamos menggarisbawahi bahwa politisi lokal pun tidak kebal dari kekerasan senjata tingkat tinggi. Padahal pemerintah Filipina berjanji untuk memeranginya. Demikian Top 5, update terus informasi Anda di harian Mistar dan Mistar ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.